Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Clarencia Guerrero. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201040. Dosen pengampu Nurse Joshua Aldrin Kaligis, Eskep, dan Nurse Vivi Mampu, Eskep, Mkes. Konsep dasar komunikasi dalam keperawatan dan komunikasi efektif kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Pada profesi keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Pengertian dan jenis komunikasi. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Menurut Potter dan Perry 1993, komunikasi terjadi pada 3 tingkatan, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan publik. Makalah ini difokuskan pada komunikasi interpersonal yang terapeutik. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang terjadi antara sedikitnya 2 orang atau dalam kelompok kecil, terutama dalam keperawatan. Komunikasi interpersonal yang sehat memungkinkan penyelesaian masalah, berbagai ide, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan personal. Komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon emosional, atau menguraikan objek, observasi, dan ingatan. Sering juga untuk menyampaikan arti yang tersembunyi dan menguji minat seseorang. Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu untuk berespon secara langsung. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata, merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Perawat perlu menyadari pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan klien mulai dari saat pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan. Karena isyarat nonverbal menambah arti terhadap pesan verbal. Perawat yang mendeteksi suatu kondisi dan menentukan kebutuhan asuhan keperawatan. Tujuan komunikasi efektif kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit adalah menelaah kembali peran komunikasi dalam kolaborasi tim medis kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas rumah sakit dengan metode literatur review berdasarkan hasil penelaah, pembahasan penemuan data yang berada di dalam jurnal-jurnal tersebut ditemukan bahwa saat ini kolaborasi tim medis sangat erat korelasinya dengan kemampuan komunikasi dan pemahaman sosial terhadap pasien sudah terbentuk. Isu kesehatan menjadi penting untuk dikaji melalui bidang ilmu komunikasi dengan adanya masukan dari banyak penelitian bidang kesehatan yang menekankan perhatian pada aspek psikis maupun sosial yang membantu kesembuhan pasien. Kemampuan komunikasi dan pemahaman sosial sangat diperlukan, baik dalam komunikasi di bidang kesehatan antara tim medis dengan pasien maupun komunikasi dalam tim medis agar pelayanan rumah sakit berjalan optimal bisa meningkatkan reputasi pelayanan rumah sakit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan komunikasi yang terjadi di bidang kesehatan yang menjadi pilar utama
dalam bidang kualitas pelayanan rumah sakit terhadap para pasiennya. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah salah satu cara manusia berhubungan sebagai sesama makhluk sosial. Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, karena memang manusia adalah makhluk yang dikodratkan untuk hidup berkomunikasi. Di dalam dunia medis ada 3 unsur profesi yang dipersatukan di dalam tim medis, yakni dokter, perawat, dan ahli gizi. Salah satu kualitas pelayanan rumah sakit akan ditentukan oleh tim medis. Tim medis tidak hanya diupayakan memiliki keahlian handal dalam mengobati pasien, termasuk di dalamnya juga adalah komunikasi interpersonal baik dengan pasien atau komunikasi kolaborasi interprofesi dengan tim. Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo daftar sekarang dengan 6 fakultas, yaitu dengan Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra.